Malam itu di trotoar Blok M yang ramai, Andi merasa dunia runtuh saat tangan polisi mencengkeram kerah kemejanya dengan kasar. Dasar pemuda gairentan banci lemah. Kamu dan kelakuanmu bikin malu seluruh negeri ini, bentak Surya. Polisi patroli berusia 35 tahun itu, suaranya menggema sampai orang-orang berhenti dan menatap. Andi hanya bisa menunduk, pipinya panas, air mata hampir jatuh, sementara Rea yang berdiri 2 meter di belakangnya membeku tidak berani bergerak. Malam yang seharusnya romantis berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Andi berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman. Hidupnya selama ini adalah sandiwara sempurna. Di depan keluarga ia anak laki-laki yang sopan, rajin sholat Jumat, dan selalu bilang dia belum ketemu jodoh yang pas. Tapi di balik itu, ia mencintai Rea, guru berusia 28 tahun yang dikenalnya saat kuliah di Universitas Indonesia. Mereka bertemu di perpustakaan kampus, saling pandang diam-diam selama berminggu-minggu, sampai suatu sore Rea memberanikan diri mengajak ngopi di warung pinggir jalan. Sejak itu, cinta mereka tumbuh pelan, hati-hati, selalu sembunyi di apartemen kecil Rea di Tebet atau di bioskop malam yang sepi. Indonesia bukan tempat mudah bagi orang seperti mereka. Berita di televisi selalu bicara tentang Raya, tentang kelompok agama yang menentang, tentang teman-teman yang hilang pekerjaan hanya karena rumor. Andi sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, bertanya dalam hati, apakah aku salah karena mencintai Rea? Malam ini seharusnya spesial. Mereka baru saja merayakan ulang tahun hubungan 2 tahun dengan makan malam sederhana di warung sate dekat Blok M, lalu jalan kaki sambil bergandengan tangan sebentar di lorong gelap, hanya beberapa detik. Tapi cukup bagi Surya yang sedang patroli untuk melihat dan langsung marah. Kalian berdua. Tunjukkan, bentak Surya lagi, mendorong Andi ke dinding. Rea maju selangkah, suaranya gemetar, Pak, kami tidak ganggu siapa-siapa. Surya tertawa sinis. Tidak ganggu. Kalian merusak moral bangsa. Pemuda kayak kamu seharusnya menikah, punya anak, bukan main-main sama sesama jenis. Kata-kata itu seperti pisau. Andi merasa dadanya sesak. Ia ingat ayahnya, Kolonel Purnawirawan Hasan Santoso, mantan komandan detasemen 81 Kopassus yang namanya masih disebut di Akademi Militer sebagai legenda. Ayah yang selalu mengajarkan disiplin, keberanian, dan kehormatan. Ayah yang tidak pernah tahu rahasia terbesar anaknya. Kalau ayah tahu malam ini Andi tidak berani membayangkan. Kerumunan semakin besar. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, merekam. Andi merasa telanjang di depan umum. Rea menatapnya dengan mata penuh penyesalan, seolah berkata, makan aku sudah mengajakmu jalan malam. Akhirnya Surya mengambil ke Andi, mencatat nama dan alamat, lalu melempar kembali dengan kasar. Pulang sana. Lain kali aku tangkap kalian berdua. Andi dan Rea berjalan cepat meninggalkan tempat itu, tangan mereka tidak berani bersentuhan lagi. Di dalam taksi menuju apartemen Rea, Andi diam saja. Air matanya jatuh pelan. Kenapa kita harus hidup seperti ini, Re, bisiknya. Rea memeluk bahunya pelan. Kita kuat, Andi. Kita selalu kuat. Tapi Andi tahu malam ini telah mengubah segalanya. Berita akan menyebar. Tetangga, teman kantor, mungkin sampai ke telinga ayahnya. Ia pulang ke rumah orang tuanya di Depok keesokan paginya dengan hati was-was. Ibu menyambutnya seperti biasa, tapi ayah sedang duduk di teras membaca koran. Kamu kemarin malam di mana? Tanya ayah tanpa menoleh. Andi menelan ludah.
Jalan-jalan sama teman, Pak. Ayah mengangguk, tapi Andi melihat ada kerutan di dahi ayahnya. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia membuka ponsel, melihat video insiden sudah diunggah di grup WhatsApp kampung dengan caption pemuda gay ditangkap polisi di Blok M. Komentar bertubi-tubi, hukum mati saja, orang tua mana yang tega punya anak seperti itu. Andi mematikan ponsel, menangis dalam bantal. Ia mencintai Rea dengan segenap jiwa, tapi cinta itu sekarang terasa seperti beban yang semakin berat. Pagi harinya di kantor, rekan kerjanya berbisik-bisik. Bos memanggilnya ke ruangan. Andi, ada yang mau saya bicarakan. Ide itu kamu tahu. Andi hanya mengangguk lemah. Kita di agensi ini harus jaga image. Kamu cuti seminggu dulu ya, sampai situasi reda. Itu adalah pukulan pertama dari masyarakat. Andi pulang dengan perasaan kosong. Di rumah, ibu memeluknya tanpa bertanya apa-apa, tapi ayah memanggilnya ke ruang kerja. Cerita yang sebenarnya, nak. Suara ayah tenang tapi tegas. Andi menatap lantai. Pas saya suka laki-laki. Hening yang mengerikan. Ayah tidak langsung marah. Ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu berkata pelan, aku sudah curiga sejak lama. Tapi aku tetap ayahmu. Andi menangis. Untuk pertama kalinya ia merasa sedikit ringan. Tapi ia belum tahu bahwa ayahnya telah menelepon kenalan di kepolisian untuk mencari tahu nama polisi yang menghinanya. Dan Surya, di kantor polisi, baru saja menerima telepon dari atasan, ada laporan dari keluarga besar. Kamu menghina anak Kolonel Hasan Santoso. Besok kamu dipanggil. Surya pucat. Ia tidak tahu siapa Kolonel Hasan. Tapi ia akan segera tahu. Pagi berikutnya Andi bangun dengan mata bengkak. Rea mengirim pesan, aku khawatir. Ketemu di kai biasa jam 10. Andi setuju. Di kai kecil di Kemang, Rea sudah duduk di pojok, wajahnya tegang. Video itu sudah viral di TikTok Andi. Ada yang tag aku juga. Andi memegang tangan Rea di bawah meja. Kita harus lebih hati-hati. Rea menggeleng. Aku capek hati-hati terus. Aku ingin kita hidup terbuka, setidaknya di depan orang-orang terdekat. Percakapan itu berubah menjadi perdebatan kecil. Andi takut, Rea ingin maju. Mereka berpisah dengan hati tidak tenang. Sementara itu di kantor polisi, Surya berdiri di depan meja kapten dengan keringat dingin. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya patroli biasa. Pemuda itu kelihatan aneh. Kapten menghela napas. Anaknya Kolonel Hasan Santoso, Surya. Kamu tahu siapa dia? Pahlawan Timur Tengah tahun 88. Satu panggilan dari dia, karir kita bisa habis. Surya merasa dunia berputar. Ia ingat wajah Andi yang ketakutan. Tapi ego polisinya masih tinggi. Saya hanya menegur, Pak. Moral masyarakat. Kapten memperingatkan jangan ulangi. Dan minta maaf secara pribadi. Surya keluar ruangan dengan amarah bercampur takut. Ia mencari alamat Andi di sistem. Sore harinya Andi sedang duduk di teras rumah Depok ketika sebuah mobil patroli berhenti di depan. Surya turun, seragam rapi, tapi wajahnya tegang. Saya Surya yang kemarin malam. Saya datang minta maaf. Andi berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ayahnya muncul dari dalam rumah, tinggi besar, bekas luka di lengan kiri masih terlihat. Anda yang menghina anak saya, suara ayah dingin seperti es. Surya menunduk.
Pak Kolonel. Saya tidak tahu. Ayah melangkah maju. Kamu tahu apa tentang anak saya? Kamu tahu dia desainer berbakat. Kamu tahu dia baik hati. Yang kamu tahu hanya label gay. Itu saja sudah cukup buat kamu menghinanya di depan umum. Surya diam. Ayah melanjutkan, saya bertugas membela negara, bukan membela prasangka. Pulanglah. Dan jangan pernah lagi sentuh anak saya. Surya pergi dengan kepala tertunduk. Andi menatap ayahnya dengan campuran syukur dan bingung. Pak, kenapa Bapak bela saya? Ayah menoleh, matanya lembut untuk pertama kali. Karena kamu anak saya, Andi. Aku tidak mengerti semua, tapi aku tahu kamu tetap darah dagingku. Malam itu keluarga makan malam bersama. Ibu menangis pelan tapi memegang tangan Andi erat. Ibu selalu tahu, nak. Ibu hanya tunggu kamu cerita sendiri. Andi merasa hangat, tapi juga takut. Berita di kampung sudah menyebar. Tetangga berhenti menyapa. Di grup red ada obrolan panas. Andi merasa terisolasi. Ia menelepon Rea, menceritakan semuanya. Rea senang ayah Andi mendukung, tapi khawatir. Ini bisa berbahaya, Andi. Orang-orang anatik bisa datang ke rumahmu. Andi tahu itu benar. Ia mulai mengalami mimpi buruk, dirinya diusir dari masjid, kehilangan pekerjaan, kehilangan Rea. 3 hari kemudian, Andi mendapat email dari agensi, kontrak dihentikan karena alasan internal. Ia kehilangan pekerjaan. Rea datang ke rumah Andi malam itu, menyelinap lewat pintu belakang. Mereka duduk di kamar Andi, berpelukan tanpa kata. Kita pindah saja ke Bali, usul Rea. Di sana lebih terbuka. Andi menggeleng. Aku tidak mau lari. Aku mau hadapi ini. Percakapan itu menjadi tik balik. Andi mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku sebenarnya? Apakah aku harus terus bersembunyi demi keluarga? Atau aku berhak hidup sebagai diri sendiri? Ia mulai menulis di jurnal malam-malam, menuangkan semua rasa sakit, semua cinta untuk Rea, semua harapan. Ayah melihat perubahan itu. Suatu sore ayah mengajak Andi jalan di taman dekat rumah. Dulu di Kopassus, kami diajarkan bahwa keberanian sejati adalah bertahan pada yang benar meski sendirian. Kamu punya keberanian itu, nak. Andi menangis. Untuk pertama kali ia merasa ayahnya benar-benar melihatnya. Tapi di luar rumah, tekanan semakin besar. Seorang teman masa kecil Andi, Dika, yang dulu dekat, sekarang menyebarkan rumor di media sosial. Andi sudah tidak normal sejak SMA. Pengkhianatan itu menyakitkan. Andi merasa dunia semakin sempit. Rea juga menghadapi masalah di sekolahnya. Kepala sekolah memanggilnya, memperingatkan agar jaga perilaku. Rea mulai ragu. Mungkin kita istirahat dulu, Andi. Sampai situasi reda. Kata-kata itu seperti pukulan. Andi pulang dengan hati hancur. Malam itu ia menangis di pelukan ibu. Ibu hanya berkata, cinta itu ujian, nak. Yang kuat akan bertahan. Andi tidak tahu apakah cintanya cukup kuat. Seminggu berlalu, Andi hidup seperti zombie. Tidak ada pekerjaan, jarang keluar rumah, hanya chatting dengan Rea yang semakin jarang balas. Ayah melihat itu semua. Suatu pagi ayah masuk ke kamar Andi. Kamu mau terus begini? Atau kamu mau bangkit? Andi menatap ayahnya. Pak, dunia luar membenci saya. Ayah tersenyum tipis. Dunia luar tidak mengenal kamu.
Ayo kita buat mereka mengenal. Ayah mengajak Andi ke rumah teman lamanya, seorang pengusaha besar yang punya studio desain di Jakarta Selatan. Ini anak saya, Andi. Dia desainer hebat. Beri dia kesempatan. Pengusaha itu, Pak Joko, mengangguk. Kalau anak Kolonel Hasan, saya percaya. Andi mendapat pekerjaan baru, meski dengan gaji lebih kecil. Tapi setidaknya ia punya tujuan lagi. Di studio baru, Andi bertemu dengan teman baru, Laras, perempuan heteroseksual yang terbuka pikirannya, dan Bimo, laki-laki gay yang sudah terbuka sejak lama dan bekerja sebagai akuntan. Bimo menjadi sahabat pertama Andi yang benar-benar mengerti. Kamu tidak sendirian, bro. Kita banyak di sini, hanya diam saja. Percakapan dengan Bimo membuka mata Andi. Ia mulai ikut komunitas kecil gay yang bertemu secara rahasia di kai-kai tertentu. Di sana ia mendengar cerita orang-orang yang lebih parah, ada yang diusir keluarga, ada yang mencoba bunuh diri. Andi merasa bersyukur ayahnya berbeda. Tapi Rea semakin menjauh. Aku butuh waktu, Andi. Keluargaku mulai curiga. Andi merasa dikhianati. Ia menghabiskan malam menulis pesan panjang yang tidak pernah dikirim. Suatu malam, di pertemuan komunitas, Andi bertemu dengan seorang pemuda bernama Arhan yang ceritanya mirip. Ayahnya militer juga, tapi tidak mendukung. Arhan bilang, kamu beruntung, Andi. Ayahmu pahlawan tapi tetap manusiawi. Kata itu membuat Andi berpikir ulang tentang ayahnya. Ia pulang dan memeluk ayah di teras. Terima kasih, Pak. Ayah hanya mengusap punggungnya. Kamu anakku. Itu sudah cukup. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Dika, teman pengkhianat, datang ke rumah Andi bersama dua orang lain dari kelompok agama. Mereka berteriak di depan pagar, usir anak gay itu. Dia merusak kampung. Ayah keluar, berdiri tegak. Ini rumah saya. Kalian yang pergi. Suara ayah seperti perintah militer. Mereka mundur, tapi ancaman tetap ada. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia menelepon Rea. Aku butuh kamu sekarang. Rea datang, mereka bertemu di taman belakang. Pelukan itu penuh air mata. Ma, aku lemah, bisik Rea. Aku juga takut, tapi aku mencintaimu. Mereka memutuskan untuk tetap bersama, meski rahasia. Andi mulai merasa lebih kuat. Ia membuat proyek desain tentang keberagaman yang tersembunyi untuk portofolio pribadi. Bimo melihat dan bilang, ini bagus, Andi. Kamu sedang tumbuh. Tapi di kantor polisi, Surya tidak diam. Ia merasa harga dirinya terluka karena dimarahi atasan. Ia mulai mencari informasi tentang Andi, berharap menemukan sesuatu yang bisa membalas. Ia tidak tahu bahwa tindakannya akan membawa bencana lebih besar. Puncak ketegangan datang saat Ramadan. Andi berpuasa sholat tarawih bersama keluarga, tapi hatinya gelisah. Rea mengajaknya buka puasa bersama di rumah teman komunitas. Andi ragu tapi pergi. Di sana suasana hangat, orang-orang berbagi cerita, tertawa. Untuk pertama kali Andi merasa diterima sepenuhnya. Tapi saat pulang malam, sebuah mobil menghadang. Dika dan teman-temannya turun. Kamu masih berani keluar rumah, Andi? Mereka mendorong Andi ke tanah. Rea berusaha melindungi, tapi dipukul. Andi berteriak minta tolong. Tetangga keluar, tapi tidak ada yang berani membantu. Ayah Andi yang kebetulan lewat dari masjid melihat kejadian itu. Ia turun dari mobil, berjalan cepat.
Lepaskan anak saya. Satu perintah saja, suara mantan komandan itu membuat Dika dan kelompoknya mundur ketakutan. Ayah mengangkat Andi dan Rea. Kalian berdua pulang ke rumah sekarang. Di rumah, ibu menangis melihat luka di wajah anaknya. Ayah membersihkan luka Rea dengan tangannya sendiri. Kamu anak baik. Terima kasih sudah jaga Andi. Rea menunduk, terharu. Malam itu mereka bertiga bicara panjang. Ayah bilang saya tidak bisa ubah dunia, tapi saya bisa lindungi keluarga saya. Andi merasa cinta ayahnya sungguh besar. Tapi pengkhianatan Dika menyakitkan. Andi memutuskan untuk konfrontasi. Esok harinya ia datang ke rumah Dika. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kita dulu sahabat. Dika menjawab dingin karena kamu memalukan. Aku tidak mau kampung ini dihina karena ada kamu. Andi pulang dengan hati hancur, tapi juga marah. Ia mulai menulis surat terbuka di media sosial pribadinya, menceritakan kisahnya tanpa menyebut nama. Saya anak Indonesia biasa yang mencintai sesama jenis. Saya tidak minta dunia berubah dalam semalam, tapi saya minta ruang untuk bernapas. Postingan itu dibaca ribuan orang. Beberapa mendukung, banyak yang menghujat. Tapi ayah membacanya dan berkata, kamu berani. Itu sudah cukup. Surya melihat postingan itu. Amarahnya membara. Ia menelepon Dika, kita kerjasama. Saya punya data. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih besar, laporan ke polisi bahwa Andi dan Riyad mengganggu ketertiban dengan pertemuan komunitas. Andi tidak tahu badai sedang mendekat. Di studio, ia sedang mengerjakan desain kampanye toleransi untuk klien swasta. Bosnya Pak Joko mendukung. Teruskan, Andi. Dunia butuh suara seperti kamu. Tapi di rumah, ibu mulai sakit karena stres. Dokter bilang tekanan darah tinggi. Andi merasa bersalah. Ini semua karena aku, Bu. Ibu memeluknya. Ibu bangga punya anak seberani kamu. Rea juga menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Orang tuanya memaksa dia menikah dengan sepupu. Rea bilang pada Andi, aku tidak mau, tapi mereka ancam putus hubungan. Andi merasa dunia mereka semakin sempit. Suatu malam mereka duduk di atap apartemen Rea, memandang lampu Jakarta. Apakah cinta kita layak diperjuangkan sampai seperti ini? Tanya Andi. Rea mencium keningnya. Layak, Andi. Karena kamu adalah rumahku. Kata itu memberi kekuatan. Tapi esok paginya, polisi datang ke studio Andi. Surya berdiri di depan dengan surat perintah. Andi Santoso, kamu dipanggil untuk diperiksa terkait laporan gangguan ketertiban umum. Andi duduk di ruang interogasi kantor polisi, tangannya dingin. Surya duduk di depannya, mata penuh dendam. Kamu pikir ayahmu bisa lindungi selamanya? Andi diam, ia ingat kata ayah, kalau ditangkap, telepon aku langsung. Tapi Andi tidak mau ayahnya turun tangan lagi. Ia jawab pertanyaan dengan tenang. Saya tidak melakukan kejahatan apapun, Pak. Surya memukul meja. Kamu merusak moral. Pertemuan rahasia kalian itu. Andi tersenyum tipis. Pertemuan teman, Pak. Sama seperti arisan ibu-ibu. Surya marah besar. Tapi di luar, ayah Andi sudah datang bersama pengacara teman lama dari militer. Lepaskan anak saya. Tidak ada bukti. Suasana tegang. Surya dipanggil atasan lagi. Kali ini kapten marah besar. Kamu sudah keterlaluan, Surya.
Ini bukan soal moral, ini soal penyalahgunaan wewenang. Surya diskors. Andi dibebaskan. Di mobil ayah, Andi menangis. Pak Ma sudah merepotkan. Ayah mengemudi tenang. Kamu tidak merepotkan. Kamu sedang belajar menjadi laki-laki sejati. Laki-laki yang berani berdiri untuk dirinya sendiri. Kata itu mengubah Andi. Ia pulang memeluk ibu yang sudah lebih sehat. Rea datang malam itu. Mereka bicara sampai pagi. Aku tidak mau sembunyi lagi, Re. Aku mau kita terbuka di depan keluarga kamu juga. Rea ketakutan tapi melihat tekad Andi, ia mengangguk. Minggu berikutnya, Rea mengajak Andi ke rumah orang tuanya di Bogor. Ini Andi, pacar saya. Orang tua Rea terdiam lama. Ayah Rea, pensiunan guru, akhirnya berkata, kami butuh waktu. Tapi kalau kamu bahagia, kami coba terima. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah besar. Andi merasa harapan tumbuh. Tapi Surya tidak menyerah. Ia datang ke rumah Dika, merencanakan demonstrasi kecil di depan rumah Andi. Kita usir dia dari kampung. Berita bocor ke Andi melalui Bimo. Andi tidak takut lagi. Ia keluar rumah, berdiri di pagar, bersama ayah, Rea, Bimo, dan Laras. Saat kelompok Dika datang, Andi bicara dengan suara lantang. Saya tidak akan pergi. Ini kampung saya juga. Saya anak Indonesia yang mencintai negara ini, mencintai keluarga, dan mencintai Rea. Kalau kalian tidak suka, itu urusan kalian. Tapi saya tidak akan sembunyi lagi. Ayah berdiri di sampingnya, tangan di bahu Andi. Kelompok Dika ragu lalu mundur pelan-pelan. Tidak ada kekerasan. Malam itu Andi dan Rea berjalan di taman dekat rumah, bergandengan tangan terbuka. Untuk pertama kali tanpa takut, Andi merasa ia telah tumbuh. Dari pemuda rentan yang menangis di trotoar Blok M, menjadi laki-laki yang berani berdiri. Tapi ia tahu perjalanan masih panjang. 6 bulan berlalu. Andi kini bekerja penuh waktu di studio Pak Joko, proyeknya tentang toleransi mendapat penghargaan kecil di Estial Desain Jakarta. Rea sudah resmi diperkenalkan ke keluarga besar Andi di acara Lebaran. Meski ada yang bisik-bisik, ayah Andi berdiri tegar, ini menantu saya. Ibu Andi memeluk Rea seperti anak sendiri. Di Bogor, orang tua Rea mulai melunak, mengundang Andi makan malam. Surya setelah diskors 3 bulan dipindah ke kantor polisi daerah. Ia pernah bertemu Andi di jalan secara tidak sengaja. Surya menunduk, Ma. Andi hanya mengangguk, semoga Bapak juga menemukan kedamaian. Andi dan Rea pindah ke apartemen bersama di Jakarta Selatan, hidup sederhana tapi bahagia. Mereka masih menghadapi pandangan aneh di jalan, tapi kini mereka tersenyum dan melanjutkan langkah. Suatu sore di taman yang sama tempat mereka dulu bertemu secara rahasia, Andi berlutut di depan Rea. Kita tidak bisa menikah secara hukum di sini, tapi di hati saya, kamu sudah suami saya. Rea menangis, memeluk Andi erat. Aku mau selamanya. Ayah Andi dari kejauhan melihat mereka dan tersenyum. Ia tahu anaknya telah menemukan jalan sendiri. Andi kini sering bicara di komunitas kecil, berbagi cerita, memberi harapan pada yang muda. Kita tidak perlu sempurna di mata dunia. Kita cukup sempurna di mata orang yang mencintai kita. Malam itu, di balkon apartemen, Andi memandang lampu kota. Ia ingat malam Blok M yang mengerikan. Dulu ia merasa hancur. Kini ia merasa utuh.
Cinta, keluarga, persahabatan, dan perjuangan telah membentuknya menjadi laki-laki yang lebih baik. Rea memeluknya dari belakang. Kamu bahagia? Andi tersenyum. Lebih dari bahagia. Tapi ia tahu, di luar sana masih banyak Andi-Andi lain yang masih bersembunyi. Ia berjanji akan terus berjuang, tidak untuk mengubah dunia, tapi untuk memberi ruang bagi mereka bernapas. Di akhir perjalanan panjang ini, Andi telah dewasa. Bukan karena tidak takut lagi, tapi karena ia belajar bahwa keberanian adalah mencintai diri sendiri meski dunia menentang. Benar atau salah, orang harus selalu menyembunyikan identitas aslinya demi menjaga kedamaian keluarga dan masyarakat.